Oke, selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya yang sudah join dengan tepat waktu. Jadi hari ini agenda kita tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizka. Di mata kuliah Bahasa Indonesia ini kita akan share atau kita akan memberikan penjelasan atau boleh dikatakan petunjuk gitu ya. Karena tadi kan dibilang Bu Rizka, anaknya lagi galau gitu ya. Jadi gini, perkuliahan atau mata kuliah Bahasa Indonesia ini diadakan kuliah tamu lah, kita istilahkan kuliah tamu atau kuliah bersama dari semua kelas, ya, dari semua kelas yang ada di Asia ya, di mata kuliah Bahasa Indonesia khususnya Prodi TI. Memang outputnya atau hasil akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini nantinya adalah proposal judul. Ya, hasil akhir dari mata kuliah ini adalah proposal judul. Di mana proposal judul ini nanti akan dibawa seterusnya sampai tugas akhir. Ya, karena mengingat bahwa mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau yang ada yang belum bahwa mata kuliah tugas akhir untuk angkatan 2018 ini tugas akhir dibagi menjadi atau displit menjadi 4 mata kuliah. Ya, displit jadi 4 mata kuliah. Yang pertama adalah di Bahasa Indonesia ini. Ya, mata kuliah Bahasa Indonesia akan menentukan judul dari tugas akhir teman-teman semuanya. Nah, kenapa kok di sini dikumpulkan Bapak Ibu dosen semuanya? Nah, ini nanti bisa diajak diskusi atau nanti minta bimbingan kira-kira judul yang sesuai apa. Nah, nanti dari masing-masing konsentrasi akan diberikan alternatif judul yang bisa dipilih atau misalnya disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Jadi nanti yang di sistem cerdas apa saja yang bisa diambil dalam topik tugas akhir, yang di multimedia apa saja, yang di jaringan apa. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan mungkin wah ini saya cocok dengan ini kayaknya. Ini, di sini ada saya sudah punya data. Nah, itu nanti dilihat aja mana yang cocok dan nanti harus didiskusikan dulu ya sebelum mengambil atau memastikan judul dari tugas akhirnya teman-teman semuanya. Wajib dikonsultasikan dulu dengan dosen-dosen kepakaran. Nah, sesuai dengan kepakarannya maksudnya ya. Jadi nanti akan kita share ya, kita share untuk dosen-dosen yang bisa dihubungi atau bisa diajak diskusi untuk menentukan judul dari tugas akhir teman-teman semuanya. Oke, untuk judul maaf, untuk kepakaran, ya, untuk kepakaran kita share sekarang, Bu Rizka. Oke, mungkin sebelum kita nge-share ini, diketahui bahwa nanti kuliah bersama ini akan kita lakukan 2 kali, ya, 2 kali. Yang pertama hari ini nanti akan diberikan alternatif judul. Yang kedua nanti di minggu setelahnya atau minggu berikutnya kita akan buka sesi diskusi. Nah, jadi pertama kali ini kita akan berikan rule-nya atau jalurnya menuju ke judul. Nanti dalam waktu seminggu teman-teman bisa memikirkan atau memilih mana yang tepat untuk dijadikan sebagai judul tugas akhir. Nah, minggu berikutnya ya, minggu depan kita buka lagi kuliah bersama untuk melakukan diskusi ya. Diskusi dengan dosen-dosen yang sesuai dengan kepakaran masing-masing. Nah, ini untuk sementara saya tampilkan di sini. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Nanti akan diberikan linknya oleh Bu Rizka ya. Diberikan link dari Google Sheet-nya ini. Teman-teman bisa melihat kembali ya. Siapa sih dosen yang bisa diajak diskusi untuk menentukan judul dari teman-teman semuanya. Ya, begini ya. Jadi ini ada tiga konsentrasi ya. Ada 3 konsentrasi. Yang paling atas adalah konsentrasi sistem cerdas.
yang berikutnya di bawahnya ada konsentrasi multimedia, dan yang paling bawah adalah konsentrasi jaringan. Nah, masing-masing konsentrasi sudah ada topik judul. Nah, di atas ya, di paling atas, nah itu yang ditunjuk oleh Bruska itu adalah topiknya. Misalkan di sistem cerdas ada sistem pakar, ada sistem pendukung keputusan, ada sistem peramalan, sistem rekomendasi, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat di bawahnya itu adalah nama-nama dosennya. Nah, ketika saya mau ngambil sistem rekomendasi, wah, siapa ya kira-kira dosennya? Nah, dilihat di situ. Ada Pak Budi, ada Pak Nurkolis, ya, kemudian ada Bu Siti Nurul Afia, saya, ada Bu Rina, Pak Rofik, Bu Titan, Pak Danang. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah memutuskan untuk di sistem rekomendasi, silahkan menemui dosen-dosen yang tercantum di sini. Pada saat menemui dosen, tidak harus berupa judul, ya, tidak harus berupa judul. Tapi yang terpenting adalah objek penelitian dan masalahnya. Itu yang penting sebenarnya ya. Jadi nggak harus Pak judul saya ini, jangan gitu langsung ya. Bisa menyampaikan permasalahan di objek atau di tempat penelitian. Misalkan di kampung ya, misalkan di kampung atau ya di sekitarnya lah. Di kampung saya itu ada permasalahan seperti ini Pak. Setiap minggu selalu ada apa rame ada kemacetan. Nah, misalkan nah ini ya. Nah, kira-kira judul yang tepat untuk saya apa, Pak? Nah, gitu ya. Jadi mungkin untuk judul tidak langsung disodorkan judul, Pak. Saya ngambil tugas akhir judul saya seperti ini. Nah, jangan gitu ya kalau bisa ya. Jadi permasalahan dulu disampaikan, baru nanti judulnya dipikirkan bersama. Nah, gitu ya. Oke, begitu juga yang di konsentrasi multimedia dan game. Nah, itu juga sudah ada topik-topik yang sudah disediakan. Di antaranya ada pengembangan media pembelajaran. Ada juga pembuatan game, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Ada komik digital, ada 2D motion comic, ada film animasi 2D, template website, kemudian ada motion graphic dan infografis, ada augmented reality, dan juga ada aplikasi berbasis Android. Ya, sama kayak tadi ya, dilihat dulu topiknya mana yang cocok. Teman-teman yang ngambil konsentrasi multimedia, misalkan sudah sesuai dengan, wah saya mau mengambil komik digital misalkan gitu ya, berarti oh saya harus menemui siapa di situ. Nah, di situ dilihat. Oke, nah sama seperti tadi ya, jangan langsung membawa judul, nah, boleh membawa masalah dulu ya, masalahnya dibawa dulu, nanti judulnya diselesaikan bareng-bareng. Nah, sama di konsentrasi jaringan ada beberapa topik yang bisa dipilih oleh teman-teman semuanya. Ada network security, ada IDS, IPS, ada tunneling, firewall, ada network automation, dan seterusnya ya. Bisa dilihat di situ beberapa dosen yang sudah bisa diajak diskusi atau minta pertimbangan mengenai judul yang akan diajukan. Oke, itu untuk teman-teman semuanya ya. Nanti kalau sekarang masih belum menentukan topiknya di mana, nanti bisa dilihat kembali, nanti akan di-share linknya, dilihat lagi nanti setelah acara ini selesai. Mungkin untuk Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu dosen, ya, dengan adanya tadi pembagian kepakaran tadi, Bapak Ibu dosen juga harus bersiap-siap ketika nanti akan didatangi teman-teman mahasiswa untuk diajak diskusi mengenai judul tugas akhir. Ya, mungkin itu. Nah, nanti setelah judul didapatkan, nah, setelah diskusi dengan dosen, kemudian judul didapatkan, maka teman-teman harus membuat proposal. Ya, oke, itu link untuk melihat tadi ya kepakarannya sudah ada di chat, silakan di copy. Ya, sudah ada di chat, silakan dilihat dan di copy untuk melihat kepakaran yang tadi. Oke, saya lanjutkan.
Nanti setelah judulnya didapat, setelah diskusi dengan Bapak Ibu dosen atau calon pembimbing, kemudian teman-teman harus membuat proposal. Ya, mungkin proposalnya bisa nanti berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia langsung dengan dosennya Bu Nur Lailatul Akromi. Nanti diberikan template-nya, kemudian isinya apa saja bisa dilihat di dalam template. Nah, akhir dari mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti adalah seminar proposal judul. Ya, jadi di akhir perkuliahan ini nanti sekitar tanggal 21 sampai tanggal 23 Juni ya, 21 sampai Juni ya. Juni apa Juli ya? Juli. Oke, Juli. Oke. Jadi nanti tanggal 21 sampai 23 Juli 2021 teman-teman akan ada ujian proposal judul. Jadi proposal yang sudah dibuat di mata kuliah Bahasa Indonesia ini nanti akan diujikan kelayakannya untuk dijadikan sebagai judul tugas akhir. Nah, setelah nanti dinyatakan lolos di dalam presentasi atau seminar judul atau di ujian terakhir Bahasa Indonesia nanti, maka judul itulah yang harus dibawa terus sampai nanti menuju ke tugas akhir. Kalau bisa jangan berubah-ubah lagi, karena nanti akan menentukan waktu pengerjaannya. Ya, nanti kalau sekarang sudah ada judul, nanti sudah mengerjakan, sudah punya gambaran bab 1, 2, 3-nya, nyata nanti mau ganti. Nah, nanti harus balik lagi. Jadi lama. Ya, kalau bisa judul sekarang difikskan, kemudian diajukan, kalau sudah disetujui, maka itulah yang harus digunakan atau dipakai sampai nanti TA selesai. Ya, jadi nanti setelah mata kuliah Bahasa Indonesia ada mata kuliah MPI. Di mata kuliah MPI nanti mengerjakan tugas akhir bab 1, 2, 3. Ya, jadi dicicil. Tadi yang sudah saya bilang ada di split menjadi 4 mata kuliah adalah pertama Bahasa Indonesia untuk menentukan judulnya. Di mata kuliah MPI mengerjakan TA, laporan TA bab 1, 2, 3. Sekaligus nanti ada mata kuliah project, ya, mata kuliah proyek TA. Di situ khusus untuk mengerjakan proyeknya, ya, karena masing-masing tugas akhir pasti ada proyeknya, ada kalau di sistem cerdas mungkin ada programnya, ada program, mungkin ada kalau di multimedia ada desainnya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mata kuliah TA itu sendiri. Ya. Jadi harapannya dengan dibagi 4 ini teman-teman semuanya bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu maksimal 8 semester sudah bisa lulus semuanya. Harapannya seperti itu. Baik, mungkin sementara seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dari masing-masing konsentrasi ya akan di breakout di ruang terpisah. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih ruangan. Ada 3 ruangan kalau saya, ada 3 ruangan. Nanti bisa memilih sesuai dengan konsentrasinya masing-masing teman-teman yang memang sudah dipilih sebelumnya. Ya, jangan sampai keliru ya. Jadi kalau yang dulu sudah milih sistem cerdas, ya nanti masuk ke room sistem cerdas. Begitu juga yang multimedia dan juga jaringan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rizka.